Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Sunda. Saya Gabriela Aprilia Elaksawadani, bisa dipanggil Gaby, yang bertugas sebagai ketua kelompok. Nama saya Bilal Podahardianto, saya dipanggil Bini. Tugas saya sebagai wakil ketua kelompok. Nama saya Rusina Dari, saya bisa dipanggil Perkenalkan, nama saya Adam Durgo Andromeda Prasetyo, bisa dipanggil Adam. Saya sebagai anggota kelompok. Kenalkan, nama saya Dikun Yahya Prabak Terahinawan, biasa dipanggil Kakak. Penjelasan mengenai dimensi, elemen, dan subelemen. Kegiatan P5 ini mengambil 3 dimensi, 3 elemen, dan 3 subelemen, yaitu dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan elemen akhlak kepada manusia, dan subelemen yaitu mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kedua adalah berkebinekaan global. Elemennya adalah mengenalkan dan menghargai budaya. Subelemennya menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi kreatif, dengan elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kegiatan P5 kelas 8 SMP Katolik Santa Maria Kediri diawali pada Senin 11 September 2023 dan berakhir Selasa 3 Oktober 2023. Salam kenal kami dari kelompok Sunda. Kami beranggota, kami 5 anggota. Kami dari kelas 8 ABC. Kami di sini untuk menampilkan hasil ini. Di sini kami, di sini kami, hadir dengan perbedaan. Di sini kami, di sini kami, saling menghargai satu sama lain. Hei kamu yang di sana, siapa dia? Diam saja. Sudilah kamu untuk menghargai perbedaan. Kami bisa, kami kece, kamu bisa, kamu keren. Kami bisa, kami kece, kamu bisa, kamu keren. Hari ini saya akan mewawancarai pengguna untuk mengetahui pengalaman Brina. Menurut Brina, apa sih yang dimaksud keberagaman Indonesia? Oke, sahabat Cibuli, saya akan menjawab wawancara kamu. Yang pertama, pertanyaannya adalah Menurut Brina, apa sih yang dimaksud keberagaman Indonesia? menurut Brina, sesungguhnya keberagaman Indonesia itu adalah di mana Indonesia punya kekayaan suku bangsa, ada banyak ada, jadi intinya kekayaan dan dari negara dan bangsa kita sendiri. Halo, selamat siang semuanya. Saat ini aku bersama dengan Pak Lukas. Nah, pekerjaan sehari-hari Pak Lukas adalah sebagai guru olahraga di sekolahku. Nah, di sini aku mau tanya sama Pak Lukas ya, Gaby, tentang keberagaman Indonesia. baik, silakan. Apa sih yang dimaksud keberagaman Indonesia menurut Pak Lukas? Keberagaman Indonesia
Indonesia ini sungguh luar biasa, banyak sekali terdiri dari berbagai macam suku. Termasuk Palkas dulu lahir dan besar dari Surabaya. Dan rumahnya Palkas itu dekat dengan yang namanya Jembatan Suramadu, Gebi. Tahu nggak Jembatan Suramadu? Tahu. Apa kepanjangan dari Jembatan Nggak tahu Suramadu? sih, tapi tahu dari papa. Jembatan Suramadu itu jembatan Surabaya Madura. Jadi menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa melewati kota Surabaya terlebih dahulu. Maka otomatis kota Surabaya itu juga banyak suku Maduranya. Nah, keberagamannya di mana? Di sana banyak suku Jawa, suku Madura, dan ada suku-suku yang lain. Tapi Palkas tidak pernah ada yang namanya melihat atau mengalami yang namanya perselisihan antar suku, kebencian antar suku tidak ada. Saya kira itulah keberagaman Indonesia yang saat ini yang perlu kita banggakan bersama. Begitu, Gebi. Menurut Pak Cip, apa yang dimaksud dengan keberagaman yang ada di Indonesia? Oh, keberagaman ya, dari tatanan keberagaman ragam itu kan berarti keberagaman Indonesia jadi ya banyak ragam budaya, ragam agama, ragam makanan, ragam tradisi, ya banyak itu bisa ragam. Jadi keragaman di Indonesia berarti ya bisa keragaman budaya, seni, bahasa, tradisi, dan lain-lain. Saya mewawancarai mereka untuk apa yang dibantu beragama Indonesia itu kalau menurutku sebuah kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh Indonesia, karena di Indonesia beragam dari suku, agama, budaya, dan lain-lain. Bagaimana kekayaan di Indonesia melahirkan Halo Bandung, itu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rambut kembali. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Sunda yang akan membahas keberagaman yang ada di Pulau Bali. Bhinneka Tunggal Ika yang dimaksud adalah agama di Bali. Teman-teman, agama di Bali yang paling banyak dipeluk adalah agama Hindu, dan juga ada agama lain seperti agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, dan agama-agama yang lain. Mari tingkatkan toleransi beragama antar umat dimanapun dan kapanpun. Sekarang materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Adam tentang materi rumah adat. Beberapa jenis rumah adat yang ada di Bali adalah rumah adat Raja, alin-alin, dan lain-lain. Ayo kita hormati rumah adat yang dibuat di Bali. Ayo kita mengunjungi rumah adat di Bali. Materi berikutnya yang dijelaskan oleh teman saya Luis yang akan menjelaskan tentang makanan adat di Bali. Di Bali banyak sekali makanan daerah, salah satunya yaitu babi guling. Yang terkenal dengan babi gulingnya yang enak, banyak turis yang menyukainya. Mari kita menyicipi makanan daerah Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sudah banyak sekali dimasuki oleh budaya asing, termasuk pakaian, mulai dari Jepang, Korea, Amerika, dan negara-negara lain. Seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia bisa mengenalkan pakaian-pakaian adat kita kepada mereka, bukan hanya mencoba fashion-fashion dari negara lain.
Seharusnya kita pun bangga kepada pakaian adat kita, seperti Payas Agung dan Saput Poleng. Kedua pakaian adat tersebut sudah terkenal di mancanegara. Dari turis-turis yang datang ke Bali dan mencoba pakaian-pakaian tersebut dan mengenalkan kepada teman-teman mereka yang ada di negara lain. Kita bisa mengenalkan mereka melalui Instagram, TikTok, atau media sosial yang lain. Kita pun harus mencoba mengenalkan kepada mereka, karena pakaian adat itu termasuk harta bagi milik bangsa Indonesia. Selamat pagi, saya akan mempresentasikan tarian yang ada di Bali. Yang pertama ada tari Panji Semiran. Tari ini berasal dari Bali. Tari ini menceritakan tentang pengembaraan Galuh Chandra Kirana dalam mencari kekasihnya Raden Panji Kertapati. Lalu ada tari pendek. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Tarian yang ketiga ada tari kecak. Tari ini menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Harapan kami setelah menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Pulau Bali adalah supaya teman-teman bisa dapat menghargai keberagaman di Indonesia. Toleransi adalah hal yang dapat menjunjung negara kita supaya lebih maju. Maaf jika ada kata-kata yang menyinggung hati. Tetap semangat dalam menjunjung toleransi di Indonesia. Terima kasih. Saya senang dalam mengikuti rangkaian acara P5 tema ini. Saya senang bisa mengenal berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia. Tetapi saya sedikit kesusahan dalam mengerjakan tugas, terutama ketika tugas saya belum selesai, tetapi masih ada tugas yang dikasih oleh guru. Saya juga sedikit kesusahan dalam mengatur kelompok saya. Tetapi sekali lagi saya tetap bisa semangat dan tetap senang dalam mengikuti acara ini. Pesan saya senang mengikuti P5 ini karena bisa mendapatkan hal baru. Tapi saya kurang senang dalam materi orasi karena susah pada praktek maupun pada berkelompok. Terima kasih. Senang dengan adanya P5 ini karena saya dapat belajar banyak mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Saya senang dalam mengikuti P5 kali ini, tapi saya sedikit kesusahan untuk mengikuti alurnya. Saya senang dalam P5. Keep dancing all night long. You shake that, I just two step. I love